wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2023. Perkenalkan, saya Ahmad Subakir, guru pendidikan agama dan budi pekerti di SMK Nailul Huda, Desa Merawan, Kecamatan Tapen, Kabupaten Bondowoso, Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 11 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG Daljab batch 3 tahun 2023 dengan mengambil materi iman kepada malaikat di kelas 10 TKJ. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya pembelajaran saya bisa lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Ya, saya presensi dulu ya. Yang tidak hadir siapa ini? Semua alasannya apa ini? Sakit ya, ada suratnya? Nggak ada. Kemudian ada lagi? Budi, Pak. Budi, kenapa Budi ini? Alfa? 2 berarti yang tidak masuk ya. Yang lainnya masuk semua ya? Yang lainnya semoga bisa mengikuti pembelajaran dalam kondisi sehat walafiat ya. Baik, sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Kepada Wildan saya persilakan. Siap, udah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan perkuat karakter nasionalisme kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama yang akan dipimpin saya pilih ya, Irawati untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Teman-temannya suruh berdiri ya. Ya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Ya, terima kasih. Baik ya, kita akan mempelajari tentang iman kepada malaikat ya. Sebelum kita mulai materi tentang iman kepada malaikat, kita akan mengulang materi yang sebelumnya, yaitu tentang larangan berbuat zina ya. Atau kiat-kiat apa kita agar terhindar dari perbuatan zina. Tidak melihat video-video porno ya. Itu salah satu cara kita agar terhindar dari perbuatan zina. Kemudian untuk materi kita yang sekarang adalah tentang iman kepada malaikat ya. Sebelum kita masuk ke materi ya, saya akan menjelaskan dulu tentang kompetensi dasar atau indikator pencapaian kompetensi.
Yang pertama adalah menganalisis makna beriman kepada malaikat-malaikat Allah. Indikator pencapaiannya adalah menelaah makna beriman, kemudian merinci nama-nama malaikat Allah beserta tugas-tugasnya. Yang selanjutnya menyajikan hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Indikator pencapaiannya adalah menampilkan ciri-ciri perilaku beriman kepada malaikat. Nah, 3 indikator ini kita akan selesaikan pada pertemuan kita pagi hari ini ya. Selanjutnya kita akan ke tujuan pembelajaran. Saya sampaikan bahwa dalam pembelajaran kita hari ini yang ingin kita capai adalah kalian nanti mampu menganalisis perbedaan malaikat, manusia, jin, setan, dan iblis. Kemudian menjelaskan kedudukan manusia dan malaikat, menelaah nama dan tugas malaikat. Kemudian nanti di akhir itu kalian membuat laporan atau makalah tentang hubungan antara beriman kepada malaikat Allah dengan perilaku teliti, disiplin, dan waspada. Ya, ini tujuan yang akan kita capai dalam proses pembelajaran kita kali ini. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke pengertian malaikat, saya punya sedikit video ya. Kalian nanti melihat videonya, kemudian merangkumkan, mengidentifikasi apa saja yang ada dalam video tersebut ya. Selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Terdapat CCTV, apa yang kamu rasakan? Tentu saja kamu akan merasa selalu ingin berhati-hati dan tidak sembarang melakukan sesuatu. Apalagi perbuatan yang akan menimbulkan aib atau perbuatan konyol yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Demikian pula orang yang meyakini keberadaan malaikat yang senantiasa mengawasi dan mencatat segala gerak-gerik dan tingkah laku manusia. Orang yang beriman kepada malaikat akan merasa selalu diawasi oleh para malaikat Allah. Akibatnya, segala tindak tanduknya biasa hati-hati dalam setiap ucapan dan perbuatan. Yang ketiga, menambah kesadaran terhadap Allah mengenai duduk yang tidak terjangkau oleh panca indera manusia. Yang keempat, menambah rasa syukur kepada Allah karena melalui malaikat-malaikatnya manusia memperoleh banyak karunia. Kita kembali ke slide. Itu tadi sekilas tentang video tentang iman kepada malaikat. Setelah kalian menonton video itu, ada pernyataan yang ingin kalian sampaikan berkait dengan materi video tadi. Silakan angkat tangan. Ya, baik. Kak Daniel. Ya. Nama-nama malaikat Allah Subhanahu wa taala dan tugasnya. Nomor 1, malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu. Kedua, malaikat Mikail bertugas membagi rezeki. Nomor 3, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala. Itu tadi tentang jumlah nama malaikat beserta tugasnya. Ada lagi yang siap? Ya, silakan. Kata beriman kepada malaikat, Raqib dan Atid, kita akan menjadi lebih berhati-hati dalam beramal. Ya, bagus. Ada lagi? Silakan. Kurang satu. Ya, silakan. Malaikat tercipta dari cahaya, Ya, manusia tercipta dari tanah, ya, dan jin dan setan tercipta dari api. ya. Baik, terima kasih. Beri aplaus ke teman-teman kalian yang sudah mempunyai pernyataan dari apa yang sudah ditampilkan di video ya. Kemudian kita akan langsung masuk ke materi sekilas ya. Nanti saya akan membagi ke dalam beberapa kelompok. Saya sudah susun kelompoknya berdasarkan deret bangku ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nanti kalian akan berdiskusi, kemudian nanti menentukan ketua kelompoknya, kemudian nanti ada presentasi, menyampaikan hasil diskusi ke depan kelas ya. Sebelum itu kita lanjutkan ke materi selanjutnya. Pengertian malaikat ya.
Sebenarnya sudah terangkum dari video yang kalian tonton tadi ya. Malaikat itu berasal dari bahasa Arab malak yang memiliki arti pembawa pesan. Bentuk jamaknya adalah malaikat. Diyakini sebagai makhluk surgawi, diciptakan dari cahaya oleh Allah. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim seperti yang disampaikan oleh Hanif tadi ya. Nah, selanjutnya adalah pengertian iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat yaitu percaya dan membenarkan dengan sepenuh hati bahwa malaikat Allah benar-benar ada. Itu juga harus dihafalkan. Selanjutnya, iman kepada malaikat mencakup 4 hal, yaitu mengimani keberadaannya, mengimani semua malaikat Allah, baik yang kita kenali namanya berdasarkan dalil maupun yang tidak dikenali nama-namanya. Malaikat yang seperti yang disampaikan oleh Kak Daniel jumlahnya ada banyak, ada ribuan sebenarnya. Cuman yang wajib kita imani hanya ada 10. Ada Jibril, Mikail, dan lain sebagainya. Itu saja yang wajib kita imani. Kemudian mengimani sifat-sifat malaikat, nanti kita akan bahas ya. Mengimani tugas-tugas malaikat sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perbedaan malaikat jin dan manusia seperti yang disampaikan Wildan tadi ya. Malaikat diciptakan dari nur atau cahaya. Kemudian kalau jin dari api, manusia dari tanah. Sifatnya malaikat tidak makan dan minum. Jin itu ikut makan dan minum juga. Kalau manusia butuh makan dan minum. Selanjutnya, ini nama dan tugas malaikat ya. Ini sudah disampaikan dengan detail oleh Kak Daniel tadi ya. Ada 10 malaikat dengan tugas-tugasnya. Selanjutnya, nama dan tugas malaikat berdasarkan gambar-gambar ini ya. Kita akan mengetes. Ini gambar apa ini? Kiamat ya. Kiamat. Kira-kira malaikat siapa yang ada hubungannya dengan kiamat ini? Israfil. Apa Israfil tugasnya? Meniup sangkakala ya. Kemudian gambar kedua ini. Gambar neraka. Malaikat siapa yang berkaitan dengan neraka? Apa tugas malaikat Malik? Menjaga pintu neraka ya. Ini gambar apa ini? Surga. Nah, malaikat yang berkaitan dengan surga siapa? Ridwan. Apa tugasnya? Menjaga pintu surga. Ini gambar orang mati ini. Siapa malaikat yang berkaitan dengan kematian? Israel. Tugasnya apa? Nah, nama lainnya adalah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa. Kemudian ini gambar kuburan. Siapa malaikat yang berkaitan dengan kuburan? Munkar Nakir. Apa tugasnya? Ya, menanyai kita ketika di alam kubur ya. Ini adalah gambar Al-Quran. Siapa malaikat yang berkaitan dengan Al-Quran? Malaikat Jibril. Apa tugasnya? Menyampaikan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Oh ya, ini ada satu lagi terakhir. Gambar apa itu? CCTV. Malaikat siapa yang berkaitan dengan CCTV? Raqib dan Atid. Apa tugasnya? Mencatat amal baik dan amal buruk ya. Jadi malaikat Raqib Atid itu mirip CCTV dalam kehidupan kita. Semua apa yang kita perbuat itu dicatat, baik yang amal baik atau amal buruk, dicatat semua oleh malaikat Raqib dan Atid ini. Selanjutnya seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita akan membagi kelompok berdasarkan deret bangku ya. Saya langsung bagikan ke bangku yang depan saja. Ini lembar kerja peserta didik, di dalamnya itu silakan dibuka ya. Di dalamnya itu ada nama kelas jurusan, kalian bisa isi sesuai dengan nama kelompoknya. Kemudian kegiatan peserta didik, itu di dalamnya ada komentar video yang tadi itu ya. Itu kalian komentari. Minimal 5 baris. Selanjutnya di lembar kedua, jawablah pertanyaan ini dengan benar. Itu ada 5 pertanyaan, sedikit ya, kalian harus menjawabnya. Kemudian nama dan tugas malaikat yang berdasarkan gambar tadi sudah ditampilkan di slide. Kalian bisa jawab di situ nanti. Berdiskusi di dalam kelompoknya, kelompok 1 itu pengertian malaikat dan dalilnya. Cari di buku paket atau di
Google ya, pengertian malaikat dan dalil-dalilnya. Itu kalian cari, kemudian nanti diskusikan di kelas, dicatat dulu, diskusikan di kelas, kemudian nanti presentasikan. Itu yang kelompok pertama. Kemudian kelompok kedua, ini nama-nama malaikat dan tugas beserta dalilnya ya. Malaikat jumlahnya kan ada 10 tadi, ada tugas-tugasnya. Kemudian dalilnya, dalil yang menyebutkan bahwa malaikat punya tugas tersebut ya. Diingat ya. Yang terakhir kelompok 3, nanti tugasnya adalah carilah perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Carilah contoh perilaku beriman kepada malaikat. Silakan berdiskusi bangkunya dirubah, tidak apa-apa, terserah kalian. Yang penting kalian nyaman ketika berdiskusi ya. Udah, silakan mulai untuk diskusi. Sudah selesai diskusinya? Sudah ya? Baik, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, hasil diskusi itu tolong kalian presentasikan maju ke depan. Kemudian kelompok lain menyimak. Kalau ada yang ingin ditanyakan silakan, kalau tidak ada tidak apa-apa ya. Baik, kita mulai dari kelompok pertama, yaitu tentang pengertian dalil-dalilnya ya. Maju semua, maju semua. Perkenalkan nama kelompok ya, kelompok 1 ya. Nah, namanya siapa, kemudian hasil diskusinya dibacain ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok pengertian malaikat dan dalilnya. Malaikat berasal dari bahasa Arab. Malaikat itu memiliki arti membawa pesan. Untuk jamaknya adalah malaikat. Malaikat diyakini sebagai makhluknya surgawi, diciptakan dari cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ayo temennya bantu baca hasil diskusinya. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Khuliqatil malaikatu min nu'i wa hulikal jannu min ma'iji min nu'i wa hulika adama mimma wasifa lakum." Hadis riwayat Muslim 5314. Malaikat memiliki peran seperti memuji Allah Subhanahu wa taala dan menjalankan hukum alam. Islam bahkan tidak memiliki representasi grafik atau simbolik dan malaikat. Namun demikian, malaikat sering digambarkan sebagai makhluk indah yang bersayap. Malaikat berbentuk hierarki dan tatanan kosmik yang berbeda-beda.
Malaikat tidak makan atau minum, namun memiliki amarah dan tidak pernah lelah. Sudah? Sudah. Baik, sebelum duduk ada yang ingin ditanyakan dari kelompok ini? Kalau tidak ada, kita persilakan duduk kembali. Tidak ada ya? Baik, beri aplaus ke teman kalian, 3 kalian yang berani maju. Silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2 maju semua. Tentang nama, tugas malaikat dan juga dalil-dalilnya ya. Ayo maju semua. Nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan nama malaikat, tugas dan dalilnya. Nomor 1, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu Allah. Nama malaikat dan tugasnya yang pertama adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril tugasnya menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Di samping itu, malaikat Jibril tugasnya juga mengajarkan agama kepada umat Allah melalui Nabi Muhammad SAW. Hal ini tertuang dalam surat An-Naml ayat 102 yang berbunyi, Nazzala bihi ruhul aminu, kul nazzalahu ruhul kudusi mir rabbika bil haqqi liyuthabbita ladzina amanu wa huda wa busra lil muslimin. Artinya, katakanlah Rohul Kudus Jibril menurunkan Al-Quran itu dari Tuhanmu dengan kebenaran untuk meneguhkan hati orang yang telah beriman dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang berserah diri kepada Allah. Yang kedua, malaikat Mikail, tugasnya mengatur rezeki. Malaikat Mikail tugasnya adalah mengatur rezeki dari Allah kepada makhluk hidup di dunia. Selain itu, malaikat dan tugasnya yang menurunkan hujan serta menyuburkan tanaman juga menjadi bagian dari tugas malaikat Mikail. Deketin mic-nya kalau membaca. Yang ketiga, malaikat Israfil. Tugasnya meniup sangkakala. Nama malaikat dan tugasnya untuk meniup sangkakala pada hari kiamat adalah malaikat Israfil. Malaikat Israfil dan tugasnya tertuang dalam surah Az-Zumar ayat 68 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufiha fis suri fasaika man fis samawati wa man fil ardi illa may yasha Allah. Tsumma nufiha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Kemudian ditiup sekali lagi sangkakala itu, maka seketika itu mereka bangun dari kuburnya menunggu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Nomor 4, malaikat Israel. Tugasnya mencabut nyawa. Adapun malaikat Israel dan tugasnya mencabut nyawa semua makhluk hidup di dunia sehingga dikenal sebagai malaikat maut. Tugas malaikat Israel ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala lewat surah As-Sajdah ayat 11 yang berbunyi, Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wa kullila bikum summa ila rabbikum turja'un. Artinya, katakanlah malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawa akan mematikan kamu, kemudian kepada Tuhanmu kamu akan dikembalikan. Malaikat Munkar, tugasnya bertanya di alam kubur. Nama malaikat dan tugasnya yang memberikan pertanyaan kepada orang mati di alam kubur adalah malaikat Munkar. Setelah meninggal dunia, setiap orang akan ditanyakan mengenai amal perbuatannya di dunia oleh malaikat Munkar. 6. Malaikat Nakir, tugasnya memberikan pertanyaan di alam kubur. Nama malaikat dan tugasnya seperti malaikat Munkar yang akan memberikan pertanyaan kepada orang mati di alam kubur adalah malaikat Nakir.
malaikat Munkar dan Nakir akan bertanya kepada orang yang meninggal dunia setelah dikuburkan mengenai amal mereka selama hidup di dunia. 7. Malaikat Raqib. Tugasnya mencatat amal baik manusia. Malaikat Raqib memiliki tugas mencatat amal baik manusia. Malaikat Raqib juga mencatat niat baik manusia walaupun belum diwujudkan dalam bentuk tindakan. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok terakhir yaitu tentang contoh perilaku iman kepada malaikat dan juga sifat-sifat malaikat. Maju semua. Ayo maju semua. Hanif, Tony dan ya. Ini urutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan perilaku orang yang beriman kepada malaikat. Berikut ini adalah beberapa contoh perilaku orang yang beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. 1. Selalu berkata atau berbicara jujur. Orang yang beriman kepada malaikat tergambar dari perilakunya yang selalu berkata atau berbicara jujur. Sebab dirinya meyakini bahwa ada malaikat pencatat amal yang mengawasi setiap perkataannya. Kejujuran akan berbuah pahala, sedangkan kebohongan pasti berbuah dosa. Dua, taat beribadah kepada Allah. Orang yang beriman, Mic-nya yang dekat nih. Allah yang beriman kepada malaikat, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah, sebab dirinya meyakini bahwa perbuatannya itu akan ditulis oleh malaikat di buku catatan amal sebagai bekal di akhirat nanti. Oke, selanjutnya. 3. Tidak sombong kepada makhluk lain. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus. Ya, terima kasih kalian sudah berani mempresentasikan, berani bicara di depan kelas tentang apa yang sudah kalian diskusikan ya. Terakhir saya akan menarik kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas. Dari kelompok yang pertama itu tadi tentang pengertian iman kepada malaikat dan juga dalil-dalilnya. Jadi sekilas saya ingatkan bahwa malaikat itu adalah makhluk Allah yang gaib. Selain dari malaikat itu ada makhluk-makhluk gaib yang lainnya. Apa saja? Malaikat, jin, setan ya. Itu adalah makhluk-makhluk gaib ya. Bahan penciptaan malaikat dari cahaya. Kalau jin dan setan dari api. Kalau manusia dari tanah ya. Kemudian dari kelompok 2 tadi kita bisa tarik kesimpulan nama malaikat dan juga tugas-tugasnya. Ada 10 malaikat dengan tugas-tugas yang berbeda-beda ya. Selanjutnya dari kelompok 3 yaitu contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat. Dengan kita beriman kepada malaikat, kita lebih berhati-hati dalam beramal. Kemudian kita lebih taat beribadah. Yaitu yang bisa kita tarik kesimpulan dari materi kita pada siang hari ini ya. Kemudian sebagai akhir dari pertemuan kita, di LKPD tadi sudah saya bagikan
LKPD-nya ya. Di situ ada pertanyaan-pertanyaan. Nanti kalian bisa jawab di situ. Atau dengan kalian menjawab di Google Form yang sudah saya bagikan di WA Group ya. Nanti kalian bisa jawab itu. Sebelum kita akhiri, ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, materi selanjutnya untuk pertemuan depan kita akan membuat makalah yang berkaitan dengan iman kepada malaikat ya. Berdasarkan kelompok yang sudah kita buat tadi ya. 1, 2, 3. Makalahnya temanya sama, yaitu iman kepada malaikat ya. Nanti pertemuan selanjutnya kalian membuat makalah bersama-sama. Sebelum kita akhiri, sudah tidak usah kembali ke bangkunya ya. Dipimpin oleh ketua kelas untuk membaca doa akhir majelis. Silakan. Ya, damai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.